Nggak sedikit di sini saya mendapatkan kabar bahwasanya banyak sekali yang ditolak monetisasi. Yang dimana saya yakin bahwasanya pasti yang pemula ditolak monetisasi tersebut itu tidak memahami tentang jenis-jenis konten apa sih yang akan ditolak monetisasi. Dan seperti apa sih konten yang itu akan lolos 100% monetisasi. Di video ini saya akan sepil jenis-jenis konten apa sih yang akan ditolak monetisasi dan seperti apa yang nanti akan lolos monetisasi. Untuk video ini pastinya akan sangat cocok sekali buat teman-teman yang saat ini akan membangun video di YouTube. Biar nantinya waktu teman-teman itu tidak sia-sia dan nanti akan bisa menghasilkan cuan pundi-pundi ya, penghasilan gitu ya. Simak selengkapnya, jangan sampai di skip. Untuk jenis-jenis konten yang akan ditolak monetisasi ini saya dapatkan dari beberapa sumber yang ada dari YouTube-nya langsung dan juga dari pengalaman-pengalaman member-member saya yang sudah ditolak monetisasi. Dan juga termasuk hasil eksperimen saya sendiri. Oke, langsung aja yang pertama jenis konten yang akan ditolak monetisasi yaitu adalah konten yang dibuat full oleh AI. Saya rasa teman-teman mungkin sudah paham tentang arti dari AI yang selama ini mungkin sudah banyak sekali beredar cara ataupun tutorialnya ya, yang dimana AI ini sudah sangat-sangat canggih dan juga sangat-sangat membantu diri kita dalam khususnya membuatkan konten ini. Tapi jika kita membuatkan konten yang itu 100% dibuat oleh AI, ya contohnya mungkin seperti halnya ketika kita bikin naskah, itu dibuatkan oleh AI. Lalu dari bikin gambarnya dibuat oleh AI juga. Dan suaranya ya kita menggunakan suara AI juga. Itu artinya kan 100% dibuat oleh AI. Nah, untuk konten yang 100% AI ini, yaitu pasti akan sulit dimonetisasi alias ya bisa ditolak monetisasi. Yang biasanya penolakannya itu dengan alasan konten berulang. Sebetulnya kita akan bisa lolos monetisasi dengan membuatkan konten yang dibuat oleh AI. Tapi jangan semuanya menggunakan AI. Misal ya mungkin gambar ya kita bisa buat dengan AI. Tapi kalau untuk suaranya ya kita bikinlah suara dengan suara asli diri kita. Lanjut yang kedua, konten yang akan ditolak monetisasi yaitu adalah konten yang dibuat dengan template yang dibuat secara massal ataupun terprogram. Nah, konten yang dimaksud ini itu adalah konten yang seperti dibuat oleh ya, yang mungkin teman-teman sudah memahami cara membuatnya seperti apa. Nah, mungkin sekarang banyak sekali yang tutorial-tutorial memberikan cara bikin banyak konten yang itu hanya dengan menggunakan satu perintah saja. Yang isinya ini mungkin hanya video bergerak saja, ditambahkan mungkin kata-kata seperti halnya kata-kata motivasi, lalu tinggal tambahin mungkin seperti halnya backsound ya. Nah, konten seperti ini itu pasti akan ditolak monetisasi oleh si YouTube. Karena di sini YouTube-nya pun sudah berkata ya bahwasanya konten yang tadi dibuatkan oleh template ya, dibuat secara massal dan juga terprogram itu sudah ada di artikelnya bantuan YouTube. Dan ini termasuk konten berulang. Teman-teman bisa membuatkan konten yang itu dibuat dengan template. Tapi mohon ditambahkan dengan suara asli kita. Ya lebih bagus ya tambahkan wajah kita pada video tersebut. Lanjut yang ketiga, konten yang ditolak monetisasi yaitu adalah konten foto slideshow. Mungkin di sini teman-teman sudah paham ya tentang arti dari slideshow, yaitu seperti halnya bergerak ataupun mungkin berganti-ganti fotonya ya, tanpa adanya narasi juga. Nah, ini biasanya ditolak monetisasi dengan alasan konten berulang. Karena hal ini sudah jelas juga dikatakan oleh si YouTube di bantuan artikelnya YouTube ya, tentang penggunaan slideshow. Jika ingin aman tentang konten slideshow ini, teman-teman harus menambahkan narasi ataupun komentar suara ya. Lalu yang keempat, tentang konten yang akan ditolak monetisasi yaitu adalah konten tebak-tebakan gambar seperti halnya kartun ataupun animasi yang dengan narasi yang sangat-sangat minim ya. Nah, untuk konten ini seperti halnya konten yang ketiga tadi yang tentang slideshow ya. Ini ada dari pengalaman yang konsultasi kepada saya. Konten dia, saya melihat itu benar-benar original buatan dia sendiri. Efek-efeknya juga, foto-fotonya juga, dan yang lainnya semuanya itu original.
Akan tetapi videonya itu suara yang dihasilkan itu sangat-sangat minim, dan bahkan suara yang dibuat itu dibuat oleh menggunakan text to speak ataupun AI, dan akhirnya channelnya itu dismonetisasi. Tapi setelah saya berikan arahan, ya edit semua videonya itu dengan menggunakan suara asli dan tambahkan suara seperti contohnya ya misal seperti ini ya. Mana nih kira-kira yang benar? Coba tebak yuk. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Nah, akhirnya bisa dimonetisasi kembali. Jadi, untuk konten seperti ini, walaupun videonya itu dihasilkan oleh kita sendiri alias original, tapi kita menggunakan narasi yang minim ya, apalagi kalau nggak ada narasi, yaitu pasti akan ditolak monet ya. Jadi ya tambahkanlah suara ataupun narasi ya suara asli kita pada videonya. Lalu yang kelima tentang konten yang ditolak monetisasi yaitu adalah konten re-upload. Untuk konten ini pasti teman-teman sudah paham ya yang namanya re-upload. Termasuk dari penjelasan YouTube-nya pun sudah ada yaitu tentang konten yang digunakan ulang. Nah, konten yang digunakan ulang itu alias re-upload ya. Yaitu kita menggunakan video-video orang lain lalu kita upload 100% pada channel kita. Bahkan tentang re-upload ini bukan hanya kita mengambil video orang lain secara 100%. Tapi misal kita mengambilnya itu sepotong-sepotong, lalu kita gabungkan menjadi video baru. Nah, ini sama saja akan dikatakan konten re-upload dan tidak akan monetisasi. Tentang konten re-upload ini akan bisa lolos monetisasi jika ada tambahan bumbu-bumbu seperti yang sudah dikatakan oleh YouTube ya, yang di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat secara detailnya di websitenya YouTube, yang linknya sudah saya sediakan pada deskripsi video ini. Nah, tentang konten re-upload ini, selain itu akan tidak lolos monetisasi, biasanya konten re-upload ini akan menyebabkan channel kita terkena teguran. Dan bahkan channel kita itu akan di-banned oleh si YouTube ya. Hal ini biasanya diklaim oleh pemilik konten. Karena jika kita menggunakan video-video orang lain, maka di pemilik videonya tersebut itu akan muncul siapa sih yang sudah menggunakan videonya. Hal ini ada di menu copyright ya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati tentang konten re-upload ini ya. Jangan sampai belum aja monetisasi udah hilang channelnya ya. Itu akan sangat-sangat sia-sia waktu kita saat kita membuat konten. Lanjut yang keenam tentang konten yang akan ditolak monetisasi yaitu adalah konten video reaction yang minim narasi. Nah, ini tentang narasi ya. Narasi harus dipahami terlebih dahulu. Narasi itu bukan tulisan, tapi narasi itu adalah ucapan ataupun komentar suara. Di sini saya banyak sekali menemukan video-video milik orang lain yang diupload ulang oleh pemula. Tapi itu di-reaction hanya dengan wajah aja, yang mungkin timbul wajahnya dengan memberikan ekspresi tanpa adanya suara. Ya mungkin ekspresi kaget, sedih, ataupun mungkin hal-hal yang lainnya. Dan tanpa ataupun sedikit komentar yang diucapkan. Itu biasanya akan ditolak monetisasi dengan alasan konten yang digunakan ulang, bahkan konten berulang. Kalau ingin aman tentang konten reaction ini, ya buatlah seperti pada umumnya ya. Dengan tambahkan wajah dan juga full berbicara ataupun berkomentar pada video yang sedang kita reaction. Lalu yang ketujuh tentang konten yang akan ditolak monetisasi yaitu adalah konten kumpulan lagu ataupun musik. Nah, untuk konten ini sudah jelas juga ya pastinya ya. Konten ini hampir mirip seperti halnya konten re-upload. Walaupun kita menggunakan gambar ataupun tampilan isi videonya itu sudah kita ganti dengan hal-hal yang lainnya, tapi untuk suaranya masih menggunakan musik-musik orang lain yang kita gabungkan. Nah, konten ini ya sama seperti halnya re-upload dan pastinya ini akan sulit untuk dimonetisasi. Sebetulnya kita boleh-boleh aja sih ya membuat konten ya kumpulan lagu seperti itu yang mungkin judulnya itu lagu enak tahun 2024. Ya boleh ya, tapi jangan harap untuk dimonetisasi ya, karena itu jatuhnya copyright. Kalau mau aman dan bisa lolos monetisasi, ya bikinlah lagu-lagu ciptaan kita sendiri ya, ataupun mungkin cover lagu
yang aransemennya itu sudah kita rubah. Hal itu pasti akan bisa lolos monetisasi. Lalu yang kedelapan tentang konten yang akan ditolak monetisasi, yaitu adalah rekaman game tanpa ada narasi. Contohnya seperti ini, misal teman-teman suka main game, lalu bikin channel gaming yang hanya upload rekaman hasil bermain gamenya. Yang itu teman-teman upload mentah-mentah tanpa teman-teman edit ataupun tambahkan suara ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, itu biasanya akan ditolak monetisasi dengan alasan konten berulang. Kalau teman-teman mau aman tentang konten gaming ini, ya ketika akan diupload, sebelumnya teman-teman tambahkan dulu bumbu-bumbu yang lainnya. Bisa seperti narasi ataupun seperti halnya reaction, ataupun lebih amannya lagi, teman-teman timbulkan wajah teman-teman saat bermain game dan juga berkomentar. Nah, ini pasti sudah akan aman lolos monetisasi. Lalu yang kesembilan tentang konten yang ditolak monetisasi, yaitu konten video looping ya. Bukan looping love ya, tapi looping artinya berulang. Konten video looping ini ya seperti halnya konten yang diulang-ulang. Misalnya itu seperti halnya suara hujan ya, suara petir, lalu suara angin, ataupun suara air yang lagi mengalir ataupun yang mengucur dari keran gitu ya, yang kita buatkan secara berulang, mungkin menjadi beberapa menit ya, yang tadinya mungkin suara berulang, suara airnya itu hanya 5 ataupun hanya 1 menit, tapi kita bikin 8 menit, jadi berulang-ulangnya 8 kali gitu ya. Nah, konten seperti ini akan susah banget untuk dimonetisasi dengan alasan konten berulang. Lalu gimana kalau yang amannya tentang konten ini? Untuk sebagian pengalaman dari teman-teman yang lainnya ya, tentang konten looping ini, itu formatnya harus menjadi seperti halnya format live streaming. Jadi bukan ya seperti tadi format yang looping yang kita upload secara berulang-ulang di dalam satu video ya. Lanjut yang ke-10 tentang konten yang akan ditolak monetisasi, yaitu adalah, nah ini nih ya, konten ceramah ustadz yang kita upload pada channel kita. Walaupun mungkin gambar ataupun videonya sudah kita ganti ya. Sekarang ini saya masih banyak sekali melihat konten-konten seperti ini. Sebetulnya konten ini nggak jauh beda seperti halnya konten re-upload. Ya walaupun tadi kita sudah merubah dari gambar ataupun videonya yang kita hanya mengambil suara ustadznya saja. Tapi si YouTube ini akan paham ya bahwasanya video tersebut itu bukanlah milik kita. Bisa aja sih ya kita bikin konten ceramahnya ustadz yang terkenal ya. Ya mungkin hanya sekedar untuk menyebarkan kebaikan. Tapi jangan harap untuk mencari keuntungan seperti halnya untuk dimonetisasi. Nah, kalau ingin aman tentang konten ceramah ini, ya lebih baik kita ATM isi ceramahnya Ustadz, lalu kita bikin ceramah sendiri ya dengan wajah ataupun suara kita sendiri ya. Itu pasti sudah aman, lolos 100% untuk dimonetisasi. Dan yang terakhir tentang jenis konten yang akan ditolak monetisasi, yaitu adalah konten remix tanpa adanya nilai baru. Nah, untuk saat ini sebetulnya YouTube sudah memberikan fitur pada pemula agar pemula bisa menggunakan video orang lain secara mudah, yaitu dengan menggunakan fitur remix yang selama ini kita sudah memahaminya ya. Akan tetapi kebanyakan pemula salah kaprah dalam menggunakan fitur remix ini, yang ada asal remix video orang lain aja tanpa adanya nilai baru yang signifikan. Nah, untuk keterangan detailnya tentang konten remix ini, seperti apa sih konten remix yang bisa monetisasi dan juga tidak, teman-teman bisa lanjut menonton video yang di sini ya. Saya sudah menjabarkan secara detail tentang konten remix mana yang seperti apa bisa monetisasi dan juga tidak. Langsung saja klik pada video ini ya. Semoga jenis konten-konten YouTube ini bisa menjadi acuan teman-teman dalam membangun konten dari awal agar waktu teman-teman tidak sia-sia ya. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.